Polisi menangkap 33 orang dalam kasus pengambilan paksa jenazah di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan tambahan 7 orang, polisi telah menangkap 33 orang dalam kasus pengambilan jenazah di sejumlah rumah sakit di Makassar. Dari hasil pemeriksaan sementara, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasar hasil pemeriksaan tes cepat, 5 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Update-nya yang terbaru ya, 33 orang. Nah, dari 33 orang itu kita juga update, sekarang yang dijadikan tersangka sudah 10. Nah, ini 5 yang kasus Labuan Baji, 2 kasus Dadi, 2 kasus Bayangkara, dan 1 kasus Stella Maris. Nah, ke-33 orang ini diperiksa rapid test semua. Nah, pada saat proses pemeriksaannya juga, anggota menggunakan APD untuk mengantisipasi, jangan sempat nanti memang dijaga untuk tidak menyebarkan virus lah. Nah, dari hasil pemeriksaan rapid test ini didapatkan hasil 5 yang reaktif. 1 minggu terakhir ada 3 kali kejadian aksi pengambilan paksa jenazah di Makassar. 4 Juni lalu, warga mengambil paksa jenazah keluarganya yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 dari ruang ICU Rumah Sakit Dadi Makassar. 5 Juni 2020, aksi serupa juga terjadi, kali ini di Rumah Sakit Labuan Baji, Makassar. Dan terakhir, 7 Juni kemarin, ratusan orang membawa kabur jenazah berstatus PDP COVID-19 dari Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Maraknya upaya pengambilan jenazah pasien dalam pengawasan corona membuat Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan surat telegram. Seluruh anggota Polri diminta berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan corona dalam penanganan jenazah. Poin dalam surat telegram Kapolri diantaranya soal penanganan jenazah pasien positif COVID-19. Jika sudah dipastikan positif, maka penanganan dan pemakamannya harus sesuai prosedur COVID-19. Jika jenazah negatif corona, proses persemayaman dan pemakaman tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan disesuaikan dengan syariat ketentuan agama masing-masing. Saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Ibrahim Tombo. Pak Ibrahim, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Riko, selamat sore Kompas TV. Ya, Pak Ibrahim, 33 orang ditangkap, 10 sudah jadi tersangka. Ini dari berapa tempat kejadian perkara, Pak? Dari berapa rumah sakit? Ya benar, jadi tadi malam kita terus melakukan proses sidik dan berhasil melakukan pengamanan terhadap 33 orang yang diduga terlibat dalam beberapa kejadian di 4 rumah sakit ini. Dari 33 terduga ini, kita sudah menetapkan 10 tersangka. 10 tersangka ini kena pasal apa, Pak? Nah, kita menerapkan pasal yang berlapis, diutamakan pasal yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, kemudian kita menerapkan juga pasal 214 melawan petugas, yang ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun. Pak Ibrahim, ini kan ada 4 rumah sakit. Apa alasan mereka mengambil paksa dan melakukan ini semua? Iya, sebenarnya kita cukup prihatin ya dengan kondisi yang terjadi ini. Di masa-masa COVID ini sebenarnya seharusnya ada pemahaman masyarakat terkait dengan situasi yang terjadi sehingga bisa bersikap lebih bijaksana dan memahami tata kelola yang ada. Nah, mereka sebenarnya cuman mau menginginkan perlakuan terhadap jenazah seperti biasanya. Tetapi mereka melupakan bahwa ada protokol kesehatan yang memang cukup rawan menyebarkan penyakit. Bukan saja kepada kelompok kecil, namun ini akan meluas. Ini kan jadi kalau saya boleh rangkum, 33 orang ini rata-rata apa, Pak? Warga, keluarga, atau siapa mereka yang ditangkap ini? Jadi sebagian ini memang keluarga dekat dari para almarhum ini, namun sebagian juga tetangga-tetangga di sekitar rumah almarhum. Oke. Mereka ini tidak paham bahwa jenazah yang terinfeksi COVID-19 ini
rentan menularkan ke orang lain atau apa sebetulnya yang ada dalam benak mereka, Pak? Ya, kita mungkinkan ya bahwa mereka juga paham tidak seutuhnya itu. Jadi kalau misalnya dilihat tidak paham sepenuhnya juga tidak, karena pada saat kejadian dari rekaman-rekaman yang kita dapat banyak juga yang pakai masker. Tetapi dilalah ini dengan kondisi seperti ini mereka tetap kotot untuk mengambil, sehingga kita anggap bahwa mereka mengabaikanlah risiko-risiko yang ada itu. Kalau kita sedang memutarkan juga video amatir yang menunjukkan pengambilan paksa jenazah, Pak Ibrahim bisa ceritakan di beberapa tempat itu apa yang mereka lakukan, menerobos ke rumah sakit, bagaimana penjagaan dari rumah sakitnya sehingga akhirnya jenazah bisa keambil juga? Iya, jadi memang 4 TKP ini juga situasinya juga berbeda-beda. Tapi pada umumnya ini mereka berusaha untuk mengambil, dan pada saat mereka menginginkan untuk mengambil sudah ditegur dan disampaikan tentang protokol untuk tidak diambil karena status dari pasien ini atau jenazah tersebut dalam status terinfeksi COVID. Nah, namun mereka juga tetap untuk berusaha mengambilnya, dan diawali pada saat keluarga untuk meminta atau mungkin kerabatnya meminta. Nah, kemudian mereka berusaha memprovokasi kerabat-kerabatnya yang lain untuk datang membantu, sehingga pada saat kejadiannya demikian banyak massa yang datang untuk mengambil dan ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Sehingga akhirnya petugas di rumah sakit tidak bisa berbuat banyak, begitu Pak Ibrahim ya? Iya, benar. Jadi petugas rumah sakit yang ada saat itu kewalahan dengan jumlah massa yang demikian banyak. Sebenarnya protokol ini sudah ada terkait dengan pengamanan dan pengawalan. Kita sudah berkoordinasi dengan tim gugus dan juga rumah sakit, di mana di posko tim gugus itu sudah standby pengawalan dan pengamanan untuk mengawal jenazah-jenazah sampai ke tempat pemulasaran. Namun pada saat kejadian memang ini butuh waktu untuk dari mekanisme pelaporan, kemudian sampai kepada tim pengamanannya sampai ke rumah sakit. Nah, gerakan dari masyarakat ini agak mendahului dengan tibanya personil tersebut. Nah, terkait dengan kondisi itu, kita sudah mempersiapkan agar tidak terjadi lagi. Kita sudah mempersiapkan personil-personil pengamanan di rumah-rumah sakit yang dijadikan rujukan COVID ini. Nah, kemudian juga kita sudah mempersiapkan personil cadangan apabila memang terlihat apabila massanya itu cukup banyak. Pak Ibrahim, ada telegram dari Kapolri yang isinya beberapa menerangkan soal ada cara-cara bagaimana apa yang harusnya dilakukan kepolisian supaya pengambilan paksa jenazah ini tidak terjadi lagi. Pak Ibrahim bisa jelaskan soal telegram itu supaya warga juga bisa memahaminya. Iya, jadi memang ini hal yang perlu kita sikapi ya. Karena kita prihatinnya permasalahan dan kepentingan sekelompok orang yang hanya memikirkan egosentris akhirnya akan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk itu kita memang mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi lagi hal demikian. Nah, alhamdulillah kita disupport dan dapat spirit dari Bapak Kapolri dengan mengeluarkan telegram tersebut, sehingga ini nantinya bisa kita jadikan tuntunan untuk bisa mengatur kira-kira seperti apa regulasi yang bisa diterapkan di rumah sakit nantinya terkait masalah pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID ini. Jadi ada personel yang akan disiagakan di sana dan juga komunikasi terus dilakukan supaya warga akhirnya bisa mengetahui sesungguhnya apa yang harus dilakukan ketika ada pasien terduga COVID-19 meninggal dunia. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Ibrahim Tompo meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.